DKC Karang Nongkrong. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pastinya baik ya. Ya, pastinya luar biasa bersyukur. Mbak Lucy, Mbak Ayu punya ya loh. Apa tuh ya Kak? Kalau Mbak Ayu bilang, siapa kita? Jawabnya anak sekolah minggu. Terus kalau Mbak Ayu bilang, bersama Tuhan, aku tidak takut. Lalu lanjutannya, di dalam Tuhan ada sukacita. Kita mulai bareng-bareng ya, bersama-sama ya. Nanti Mbak Lucy yang jawab ya. Oke. Adik-adik yang di rumah juga ikutin kami. Siapa kita? Anak sekolah minggu. Bersama Tuhan, aku tidak takut. Di dalam Tuhan ada sukacita. Oke, semoga ada sukacita selalu buat adik-adik yang ada di rumah ya, walaupun kita masih sekolah minggu online. Mbak Ayu pernah mendaki gunung nggak atau naik perahu? Pernah dong, Mbak Ayu pernah mendaki itu Gunung Merapi. Terus juga pernah naik perahu yang di sana itu loh, Dek, yang apa? Di Rawon Jombor sekarang ada kan itu perahu. Perasaannya kayak merasa takut gitu. Nanti kalau tenggelam gimana ya? Kan padahal Mbak Ayu nggak bisa berenang. Wah, Mbak Ayu harus nyuciin lagu ini nih biar nggak takut. Wah, lagu apa Mbak? Mendaki gunung yang tinggi. Nanti ada jawabannya lewat lagu itu ya? Iya. Yuk kita puji nama Tuhan. Udah kita di gunung yang tinggi bersama-sama ya. Yang semangat, oke? Daki gunung yang tinggi, kucuran turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu online DKC Karang Nongkrong, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, siapkan hati kita, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh menyertai kami. Dari kami pagi, kami bangun, hingga saat ini kami dapat sekolah minggu bersama ya Bapak. Kami mengucap syukur atas itu ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan lanjutkan sekolah minggu kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam keadaan baik. Ya Bapak, jika kami juga akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, biar apa yang kami dengar ya Bapak dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, tadi lewat lagu tadi yang apa Mbak? Daki gunung yang tinggi. Tadi Mbak Ayu jadi bisa tahu jawabannya loh. Iya bener dong, jadi kita nggak boleh takut Karena Tuhan Yesus beserta kita. Nah, benar banget. Sekarang sebelum kita mulai mendengarkan firman, kita mau puji nama Tuhan bersama-sama yuk. Kita mau puji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik yang di rumah juga mengikuti Mbak Lucy dan Mbak Ayu ya.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Disiapkan dulu ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita buka bersama-sama ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, sudah ketemu? Adik-adik yang di rumah katakan amin. Oke. Mbak Ayu bacakan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan yang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang jangan takut, Tuhan beserta kita. Nah, melalui ayat Alkitab yang kita baca tadi, judulnya angin ribut yang diredakan. Sesudah Yesus mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya itu untuk ke seberang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tadi terjadi apa? Angin, terus terjadi badai. Nah, kalau misalkan ada angin ribut yang besar banget, gitu takut nggak Mbak Lucy? Kalau misalkan Mbak Lucy baru di dalam rumah sendiri, atau baru sama kakaknya di dalam rumah, ada angin sama hujan deras banget, Mbak Lucy takut nggak? Takut sih. Ya. Tapi kan kita nggak boleh takut karena Tuhan Yesus beserta kita. Nah, benar banget seperti yang dibilang sama Mbak Lucy tadi. Murid-murid Tuhan Yesus tadi memang merasa ketakutan. Terus walaupun murid-murid Tuhan Yesus tadi bersama dengan Tuhan Yesus, tapi kan Tuhan Yesus baru tidur. Terus Tuhan Yesus dibangunkan sama murid-muridnya
dan berkata seperti ini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa," seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus lalu menghadik angin ribut tadi sambil berkata apa? "Diam, tenanglah." Nah, seketika angin kencang tadi, angin ribut tadi diam adik-adik. Wow, keren kan? Berkat Tuhan Yesus. Nah, tadi walaupun angin ribut tadi membawa ombak dan masuk ke dalam perahu, tapi karena Tuhan Yesus menghadik dan bilang, "Diam, tenanglah," maka kuasa Tuhan itu nyata adik-adik, dan seketika juga anginnya tenang. Terus kalau pas Tuhan Yesus tadi bilang, "Diam, tenanglah," anginnya udah reda tuh, udah gak ada. Terus murid-muridnya, apa yang dilakukan sama murid-muridnya? "Mengapa aku harus takut?" Seperti itu. Adik-adik yang di rumah juga gak boleh takut. Terus kalau misalkan Mbak Lucy habis ujian semesteran ya, terus merasa takut kalau misalkan nanti nilainya jelek apa gimana gitu nggak? Iya dong, pasti takut kalau nilainya jelek. Tapi ternyata nilainya nanti gini, misalkan kita pernah merasa takut, tapi hal yang kita takutkan itu nggak terjadi. Pernah merasa seperti itu? Nah, kan Mbak Lucy udah bekerja keras, udah belajar yang giat, pasti nanti nilainya bagus. Itu juga berkat dari Tuhan. Kita nggak boleh takut karena Tuhan Yesus beserta kita. Ilustrasi. Seumpama botol kosong ini adalah kita. Ada hal-hal negatif yang pernah kita rasakan, yang pernah kita pikirkan. Misalnya kecewa. Kita taruh, kita ngerasa khawatir, kita merasa takut, kita juga pernah merasa bimbang, kita merasa gagal dalam hidup kita, kita juga pernah mengalami putus asa. Kita juga pernah ragu dalam menentukan keputusan atau suatu hal yang harus kita putuskan adik-adik, tapi kita ragu. Dan yang terakhir, mungkin kita juga pernah merasa tidak layak. Nah, ketika semua ini tadi menyerang kita, pikiran-pikiran takut, khawatir, ragu, bimbang menyerang kita, lihatlah apa yang akan terjadi adik-adik. Kalau semua itu menyerang kita, akan jatuh, kita akan jatuh. Nah, lalu harus gimanakah kita ketika kita mengisi hidup kita dengan Tuhan Yesus, dengan firman Tuhan, dengan pikiran positif? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi pikiran-pikiran kita tadi?
pikiran-pikiran kita yang tidak layak tadi, khawatir, semuanya. Ketika semua itu menyerang kita, namun kita mengisi dengan kasih Tuhan, firman Tuhan, pikiran-pikiran positif, doa dan penyembahan, kita tetap berdiri kokoh adik-adik. Nah, sekian firman pada pagi hari ini. Adik-adik, kita mau aktivitas kelas ya. Di sini ada sandi yang harus dipecahkan dan kunci sandi. Nah, kakak kasih contoh nih, misalkan angka pertama kan di sini sandi yang harus dipecahkan angka 10. Berarti adik-adik cari angka 10 itu adalah huruf J. Nah, lalu angka 1, adik-adik cari lagi di kunci kata sandi huruf angka 1 adalah huruf A, dan seterusnya. Dan di sandi yang harus dipecahkan tadi akan membentuk sebuah kalimat. Kalimat dari jawaban itu akan kakak tampilkan di sekolah minggu berikutnya. Selamat mencoba! Nah, teman-teman, melalui firman tadi kita nggak boleh takut ya. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Setelah minggu pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa ya. Setelah doa lagi, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh menyertai kami di dalam kami sekolah minggu hari ini ya Bapak. Terima kasih hari ini kami belajar biar kami tidak boleh takut ya Bapak, karena kami percaya Engkau berserta kami ya Bapak. Ya Bapak, Engkau juga berkati persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Bapak suci kuduskan ya Bapak. Biarlah Engkau berkati persembahan yang kami kumpulkan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah sudah menonton sekolah minggu online DKJ Karangnongko. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti sekolah minggu online DKJ Karangnongko hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, jangan lupa like, Share dan subscribe. Oke.